Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantiana Hirunisa dan di sini sekarang saya akan memaparkan hasil jawaban dari UTS Metodologi Penelitian bagian A. Nomor 1. Bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian, serta prinsip apa yang membedakan antara metodologi dan metode? Keterkaitan ilmu pengetahuan dan metode penelitian. Ilmu pengetahuan berawal dari proses pengamatan atau penelitian yang menggunakan metode ilmiah dari berbagai data dan disusun secara ideal sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dibenarkan keadaannya. Sehingga ilmu pengetahuan dan metode penelitian saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Perbedaan metodologi dan metode. Yang pertama, metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode yang artinya cara atau metode, dan logos yang artinya ilmu, sehingga metodologi diartikan sebagai ilmu metode, ilmu tentang metode. Yang kedua, metode berasal dari kata meta, yaitu melalui, dan hodos yang artinya jalan atau cara, sehingga metode diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Perbedaan yang keduanya, metode lebih berkenaan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas di dalam metodologi. Sedangkan metodologi merupakan kumpulan dari metode-metode untuk memastikan fenomena dengan komponen yang spesifik. Yang selanjutnya, nomor 2. Jelaskan apa yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian dan paparkan pandangan saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Hal yang melatar belakangi manusia melakukan penelitian adalah kegiatan penelitian didorong oleh suatu kepentingan terhadap suatu objek, rasa keingintahuan peneliti terhadap suatu objek, adanya dorongan material, dan juga yang paling sering yaitu untuk kepentingan studi. Konsep pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dikaji dengan ilmu pengetahuan dan dikaji berdasarkan fakta, serta dapat memberikan jawaban dari suatu masalah. Pendekatan non-ilmiah itu muncul karena adanya prasangka, percobaan, atau tidak disengaja. Selanjutnya, nomor 3. Jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah penjelasan atau suatu kejadian dari fenomena yang bersumber dari Tuhan sehingga tidak bisa dipaksakan, tidak boleh egois, sehingga diperoleh hasil yang logis atau termasuk akal sehat. Ilmu pengetahuan berawal dari proses pengamatan atau penelitian yang menggunakan metode ilmiah dari berbagai data dan disusun secara ideal sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dibenarkan keadaannya. Ilmu pengetahuan itu ruang lingkupnya jelas. Wujudnya adalah objek yang disusun menjadi tubuh pengetahuan sehingga fungsinya dapat tercapai. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris. Empiris itu adalah ilmu pengetahuan itu diperoleh dari pengamatan, penelitian, percobaan, dan barulah disebut dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis adalah ilmu pengetahuan itu sudah ditemukan kebenarannya dan harus disebarluaskan secara rinci kepada masyarakat. Yang ketiga, analitis. Ciri-cirinya yang sudah pasti, disampaikannya secara rinci, kritis, dan menyeluruh. Yang keempat, objektif. Objektif itu ilmu pengetahuan tidak memihak, harus menghilangkan penilaian negatif, maka ilmu pengetahuan harus dikaji secara khusus. Dan yang terakhir adalah logis. Ilmu pengetahuan itu harus bisa diterima oleh akal sehat. Yang selanjutnya, nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif? Dan jelaskan juga komponen apa saja yang ada di dalam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Penelitiannya banyak menggunakan angka dan dimulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai hasil dan penelitian tersebut. Data itu menjadi suatu hal yang dominan yang disertai gambar dan grafik. Sedangkan metode kualitatif, orang-orang jarang menggunakan metode ini karena dianggap sebuah metode yang baru. Tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak juga sekarang yang menggunakan metode ini. Proses penelitiannya lebih bersifat seni dan terlihat kurang berpola. Komponen yang ada di dalam metode penelitian kuantitatif, yaitu permasalahan, teori ilmiah, variabel, hipotesa, populasi, dan sampel serta data.
Yang selanjutnya, terakhir nomor 5. Apa itu permasalahan dan bagaimana menentukan permasalahan yang baik serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah itu. Yang pertama, permasalahan adalah suatu hal yang harus dipecahkan dan dicari solusinya. Cara untuk menentukan permasalahan yang baik itu yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Yang kedua, masalah juga harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, masalah juga harus dirumuskan dengan cara yang menyiratkan adanya pengujian yang dilakukan secara empiris dan dilakukan untuk menentukan masalah mana yang harus disegerakan dalam pencarian solusinya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah adalah yang pertama, esensial. Masalah diidentifikasi menduduki urutan paling penting antara masalah yang ada. Yang kedua, urgent. Masalah yang akan dipecahkan dalam keadaan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah manfaat. Masalah itu harus mempunyai manfaat apabila akan dipecahkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.